Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Putra Putri Alpi Al-Ghazali, Kiai Haji Ridwan Nasuhi beserta istri Nyai Hajah Neneng Komariah. Yang saya hormati Dewan Asatidz, Dewan Guru, dan rekan-rekan sahabat seperjuangan dalam menjalankan program-program yang ada di Pondok Pesantren API Putra Putri Al-Ghazali. Awalan, hayya bina nashkuru ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Nusalli salatan wa nusallimu salaman ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memberikan kita syafaat, cahaya untuk terus berjuang di jalan Allah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dan nanti di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dan diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah atau dua patah kata tentang metode tamyiz. Apa itu metode? At-tariqatu ahammu minal maddah, al-maddatu muhimmatun. Tapi walakin at-tariqatu ahammu minal maddah. Materi pembelajaran itu sangat penting, tapi akan tetapi at-tariqatu ahammu minal maddah. Aslinya banyak yang harus diungkapkan dari kata-kata itu. Tapi thariqah atau cara metode itu juga sangat penting untuk kita pelajari. Salah satunya yaitu metode nahwu shorof, alat. Sedikit yang mana beliau muallif kitab tamyiz itu pernah juga belajar. Sebelum menciptakan sebuah metode tamyiz, beliau belajar bersama Kiai Taufikul Hakim, yang dimana beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah yang mendirikan sebuah metode amsilati yang lebih awal, sama juga thariqah, metode pembelajaran nahwu shorof. Setiap thariqah, setiap metode mempunyai cara pembelajaran yang berbeda-beda. Salah satunya adalah metode tamyiz. Di dalam metode tamyiz ini yang diajarkan adalah laduni. Apa itu laduni? Kalau kata bahasa Jawa itu ilate kudu muni. Jadi semua mulut itu tidak boleh diam dalam pembelajaran, khususnya dalam nahwu shorof alat. Karena prinsip pembelajarannya yaitu anak tidak hanya belajar, tapi dipelajari yaitu keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Kalian bisa membedakan mana yang belajar menggunakan otak kanan dan mana yang belajar menggunakan otak kiri. Otomatis hasilnya akan berbeda. Itu diterapkan dalam sebuah metode tamyiz. Ketika kita belajar menggunakan otak kanan, cenderung anak itu belajar dengan santai, bermain, makan, minum, ngobrol. Intinya lebih ke santuy lah. Itu pakai otak kanan. Tapi proses ilmunya masuk juga santai. Ya, jadi yang belajarnya senyum-senyum, nggak pernah serius, kalian harus sabar. Dengan tingkah laku kalian belajar seperti itu, berarti ilmunya pun meresapnya akan lebih lama. Karena belajarnya santai. Itu otak kanan. Terus apa Kang otak kiri? Sedangkan otak kiri pembelajarannya dengan cara fokus. Maka yang di kelas ketika belajar fokus, ditanya oleh guru pasti akan bisa jawab. Cenderung orang-orang yang fokus itu menggunakan otak kiri. Makanya guru-guru yang misalkan menanya ke anak yang suka tidur, bermain, bercanda, biasanya lola ketika ditanya, apa Kang pertanyaannya, apa Ustadz pertanyaannya, apa Mister pertanyaannya. Tapi orang yang fokus belajar, dia ketika ditanya akan lebih mudah meresap dan akan lebih mudah
nangkap. Itu menggunakan otak kiri. Tapi hasilnya 2 jam akan hilang. Jadi bagaimana mengkolaborasikan antara otak kanan dan otak kiri. Di sini di tamyiz, di sebuah metode tamyiz diterapkan menggunakan cara memindahkan otak kiri ke otak kanan. Caranya belajar pertama dengan serius, kedua setelah kita serius memindahkan memindahkan ilmu yang sudah kita pelajari masuk otak kiri dipindahkan ke otak kanan. Dengan cara apa? Bersenang-senang. Makanya dalam sebuah metode tamyiz ada diajarkan contohnya kayak pertama huruf jar. Pertama fokus mengajarkannya bi, ka, li, la, ila, ala, min, fi, an, hatta. Terus diulang 3 kali. Supaya kenapa? Supaya masuk ke otak kiri. Biar tidak hilang karena otak kiri itu ilmu mudah masuk tapi bubar kelalen. Apa itu? Nanti pulang sekolah ilmunya pun ikut bubar. Rata-rata 2 jam itu. Kekuatan otak kiri. Makanya bagaimana cara ketika ilmu udah dapat diulang 3 kali. Setelah itu dipindahkan ke otak kanan biar ilmu itu tetap meresap dengan dipakai bersenang-senang. Ada yang menggunakan nyanyian, ada yang menggunakan senam, ada yang menggunakan tarian, itu bebas. Yang penting bagaimana caranya memindahkan ilmu yang sudah didapat di otak kiri dipindahkan ke otak kanan. Itu salah satu pembelajaran keunikan yang ada di metode tamyiz. Yang kedua yaitu pembelajarannya tidak boleh menghafal. Metode tamyiz itu nggak pakai menghafal. Karena pembelajarannya setiap hari gitu. Belajar fokus, pindah ke otak kanan. Fokus, pindah ke otak kanan. Apapun yang kalian pelajari, ketika kalian fokus, maka akan mudah masuk. Saya pertama mengamati di sekolah di Pondok Al-Ghazali ini, dulu jarang sekali yang kurang pinter main gendang. Mereka rajin, fokus, lihat gendangnya, main gendangnya, sehari, 2 hari, 3 hari, dia bisa. Apapun, ketika kalian lakukan, belajar apapun, ketika pertama fokus, kedua mengaplikasikan ilmu itu yang sudah dipelajari, diulang-ulang terus, maka ilmu itu akan utuh di dalam otak kita. Otak kiri, otak kanan, dan ada otak bawah sadar. Kalian pernah TK enggak? Pernah TK? Pernah? Di TK diajarkan lagu apa? Balonku ada 5. Coba saya tes ya. Balonku ada. Ya. Itu tandanya ilmu kalian ketika TK sudah masuk otak bawah sadar. Ilmu yang sudah masuk otak bawah sadar, tandanya ilmunya akan refleks. Refleks, enak. Dimanapun, kapanpun ketika mendengar, kita ngaji tahfidzul Quran, Qurannya udah masuk ke dalam sudur, otak bawah sadar, kapanpun, dimanapun ketika ada yang ngaji, salah itu akan tersentuh. Langsung dikoreksi. Walaupun tidak diucapkan dengan mulut. Oh, itu ngajinya salah. Terus ada yang misalkan sudah baca kitab udah masuk otak bawah sadar, ketika dimanapun ada yang ngaji, kedengaran sedikit pun, maka itu akan langsung refleks. Oh, iya, itu ngajinya salah, harusnya ini, harusnya mubtada, harusnya khobar, gitu. Itu namanya otak masuk, otak ilmunya udah masuk otak bawah sadar. Ada yang lebih dahsyat lagi, namanya fuad. Jadi kalau udah ngapain itu nggak usah mikir. Kalian makan masih mikir nggak? Nggak. Nah itu salah satu otak. Jadi belajar keunikan di dalam metode tamyiz, yang pertama metodenya tidak boleh menghafal, harus laduni. Tahu laduni? Ilate kudu harus bersuara. Jadi belajar itu jangan tidur, jangan lemes, jangan ngapain, harus bersuara, semangat biar fokus. Itu salah satunya. Jadi itu salah satu thoriqoh. Dan
kenapa mungkin sering didengar kalau belajar tamyiz itu kadang ada nyanyinya, kadang ada ininya. Itu adalah salah satu metode. Jadi anak itu tidak boleh dibebani dengan hafalan. Maka salah satu metode tamyiz keunikannya itu, keunggulannya, tidak boleh menghafal. Caranya dengan selalu murojaah, mengulang dan memindahkan ilmu yang ada di otak kiri ke otak kanan lalu ke otak bawah sadar dengan cara diulang-ulang. Siap gak mengulang-ulang ilmu? Siap? Insya Allah. Itu ya. Kalau kalian ingin bisa, ingin terus lancar Qurannya, kitabnya, alatnya, yang lain, maka jangan tinggalkan untuk selalu mengulang-ulang pelajaran yang sudah dipelajari. Mungkin itu aja, sekian gambaran, sedikit gambaran tentang metode tamyiz, yang mana di dalam metode tamyiz itu kita terus dasar dalam mempelajari kitab kuning. Karena dalam kitab kuning itu ada dalam jurumiyah al-kalamu huwal lafdul murakabu mufidu bil wati waqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. 3 itu dasar yang awal dipelajari dalam metode tamyiz. Kalau dasarnya sudah kokoh, dasarnya sudah kuat, maka ke atasnya akan lebih gampang. Seperti bangunan, pondasi kuat, maka ke atasnya akan lebih mudah dan lebih kuat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.